Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah itu mendapatkan sifat kasih sayang dan maha sabar. Jadi Rasulullah itu tidak semata-merta langsung Allah turunkan sifat kasih sayang. Ternyata ada proses yang dialami Rasulullah sehingga Allah memudahkan Rasulullah untuk mendapatkan kasih sayang. Melewati proses apa? Mari kita bahas. Ternyata Rasulullah itu ketika kecil itu menggembala kambing. Apa hubungannya menggembala kambing dengan kesabaran, kasih sayang? Tentunya ada. Karena untuk merawat seekor kambing saja itu membutuhkan effort. Tidak mudah untuk merawat kambing ya. Apalagi Rasulullah itu ketika usia 6 tahun. Bayangkan, Rasulullah ketika usia 6 tahun disuruh mengembala kambing yang jumlahnya bukan satuan, tapi puluhan. Dan ketika itu Rasulullah sudah dilihatkan atau sudah memiliki tanda-tanda bahwasanya beliau ada seseorang yang cerdas, seseorang yang berbeda pada anak-anak umumnya, dan menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan dan kecerdasan yang luar biasa. Saat itu Rasulullah masih kecil, masih usia 6 tahun tadi ya. Bahwasanya di saat anak-anak lain bermain, tidak bekerja, Rasulullah sudah bekerja sejak kecil, sejak umur 6 tahun. Bekerja apa? Apa yang Rasulullah kerjakan? Yaitu mengembala kambing, merawat kambing-kambingnya. Bahkan saat itu Nabi Muhammad tuh pernah satu kali saat tengah asyik mengembala, ada seekor kambing muda yang mencoba melompat ke pagar dan untuk keluar dari batasan gembalaan. Jadi Rasulullah itu mengembala, ada batasannya, ada pagarnya lah ya. Nabi Muhammad yang waktu itu masih kecil sekali berlari cepat mengikuti langkahnya. Jadi mengejar kambing kecil tersebut. Dengan cekatan ia menangkap kambing itu, dan Rasulullah itu ketika nangkap itu bukan rasa benci. Sebagian orang ketika melihat kambing itu rewel ya, ketika ditangkap itu mungkin dengan rasa yang mungkin agak jengkel ya, karena kambingnya kok susah diatur gitu ya. Tapi beda dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah menangkap kambing itu dan ketika dipeluknya, dan Rasulullah itu berkata seperti ini, "Wahai kambing, jangan khawatir, kamu akan aman di sini." Itu yang Rasulullah katakan dengan suara yang lembut, seakan memberikan rasa nyaman pada kambing yang cemas tersebut. Di situ saja kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah itu sangat bersabar. Nah, namun ada satu momen yang tak terlupakan. Kambing tua itu tak lagi bisa bergerak cepat dan terjatuh di tengah padang. Nabi Muhammad yang kecil itu pun melihatnya dengan hati yang penuh belas kasihan. Tanpa ragu, ia mendekati kambing yang tua itu dan menenangkan dengan sentuhan lembut di tangan kecilnya. Bayangkan, Rasulullah dengan kambing saja sangatlah lembut, sangatlah santun. "Kamu aku bawa pulang," bisik dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ngomongnya sedikit saja. "Mari, ikut aku akan bawa kamu pulang." Kalau kita kan mungkin melihat kambing yang susah diatur, ya bukan susah diatur ya, tapi mungkin badannya besar ya, terus terjatuh, mungkin kita tarik dia biar dia bisa bangun lagi kan. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah cuman cukup membisikkan, "Mari, kamu aku bawa pulang. Yuk kita pulang yuk." Dengan lemah lembut, dengan bisikan yang sangat syahdu. Muhammad lalu menggendong kambing itu dengan penuh hati-hati, seperti seorang pahlawan kecil yang menyelamatkan teman sejatinya. Meskipun tubuhnya masih kecil, ia merasa diberkahi dengan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Ternyata Rasulullah itu juga walaupun kecil sudah kuat, sudah bisa menggendong kambing. Berbeda dengan zaman sekarang. Kecil-kecil sudah kuat, tapi kuatnya menghadap HP, main game. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahkan saat ia mengembala kambing, Rasulullah selalu mengamati dengan penuh rasa syukur. Ia melihat pohon-pohon, ia melihat gunung-gunung, melihat hewan-hewan yang penuh dengan ketenangan, seperti layaknya orang dewasa yang bijaksana. Satu hari, orang-orang di sekitar Mekah mulai menyadari bahwa meskipun Nabi Muhammad masih kecil, masih anak-anak, masih 6 tahun, ia telah menunjukkan keluluhan hati dan kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi ketika itu Rasulullah itu mengembala bukan cuma sendiri ya,
Tapi ada juga pengembala-pengembala yang mungkin sudah dewasa, sudah di atas Nabi Muhammad usianya. Lalu mereka bertanya, dan tidak hanya sekali mereka bertanya, sering sekali mereka bertanya, seperti ini pertanyaannya. Wahai Muhammad, bagaimana kamu bisa begitu sabar dan penuh dengan perhatian pada kambing-kambing tersebut? Nah, ini yang penting. Penting sekali. Rasulullah pun hanya tersenyum dan menjawab seperti ini. Hati yang lembut seperti yang Allah ajarkan. Ternyata untuk memimpin sebuah gombolan kambing atau mengembala kambing, memimpin kambing-kambing tersebut, itu saja membutuhkan hati. Apalagi memimpin Indonesia, memimpin dunia, itu sangat membutuhkan hati yang lembut. Bayangkan, Rasulullah mengatakan hal tersebut. Meskipun pada usia muda, Allah menanamkan sifat-sifat mulia kepada Nabi Muhammad. Dia mengembala kambing, ia belajar banyak tentang kesabaran, perhatian, cinta kasih tulus terhadap makhluk tersebut, makhluk hidup layaknya. Semua pelajaran ini akan membentuknya menjadi pemimpin yang penuh hikmah kelak di masa depan. Jadi terbukti bahwasanya Rasulullah ini adalah sang inspirator dunia. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Jangan lupa tonton episode-episode berikutnya tentang bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak mempelajari kisah-kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.